Kali ini kakak akan membahas materi matematika kelas 4 tentang mengubah bentuk pecahan. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa ke bentuk campuran. Contoh yang pertama, kakak mempunyai pecahan 5/2. 5 adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, kita bisa menghitungnya dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Kita tulis pembilangnya 5, kita bagi dengan penyebutnya 2. Karena penyebutnya 2, kita bisa menuliskan perkalian 2, yaitu 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Nah, karena 6 ini lebih dari 5, maka yang kita gunakan adalah 4. Kita tuliskan 2 ini di atas, kemudian 4 ini di bawah. Nah, 4 ini kita gunakan untuk mengurangi 5. 5 kurangi 4 hasilnya 1. Nah, setelah ini kita sudah mendapatkan hasilnya. 2 yang di atas ini atau hasilnya kita tuliskan sebagai bilangan bulat, kemudian 1 ini atau sisanya kita tulis sebagai pembilang, sedangkan 2 pembaginya ini kita tuliskan sebagai penyebut. Jadi pecahan biasa 5/2 jika diubah ke bentuk campuran akan mendapatkan hasil 1/2. Untuk contoh yang berikutnya, kakak mempunyai pecahan 8/3. Seperti biasa, 8 dibagi 3. Kita tuliskan perkalian 3. Nah, karena 9 sudah melebihi 8, maka yang kita gunakan adalah 6. 2 kita tulis di atas, 6 kita tulis di bawah, kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 2. 2 yang di atas ini sebagai bilangan bulatnya, kemudian 2 yang di bawah atau sisa sebagai pembilang, kemudian 3 ini sebagai penyebut. Jadi pecahan biasa 8/3 jika diubah ke campuran hasilnya adalah 2/3. Selanjutnya pecahan biasa ke pecahan desimal. Untuk merubah ke pecahan desimal, maka penyebut harus dijadikan 10, 100 atau 1000. Contoh 2/5, penyebutnya 5, maka kita ubah ke 10. Ya, penyebutnya ubah 10, kita kalikan dengan 2/2 agar penyebutnya jadi 10. Kita tulis hasilnya adalah 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Karena penyebutnya sudah 10, maka kita tinggal nulis 0,4. Nih, 4-nya jadi di belakang. Kemudian 15/20. Nah, penyebutnya kita jadikan 100. 20 jadi 100, kita kalikan 5, maka kita tulis kali 5/5. 15 kali 5 hasilnya 75, kemudian 20 kali 5 hasilnya 100, maka tinggal kita tulis 0,75. Seperti itu. Kemudian pecahan biasa ke bentuk persen. Persen artinya adalah per 100, jadi penyebutnya harus diubah ke 100. Contoh 2/5. 2/5 penyebutnya 5, biar jadi 100, 5 kita kalikan dengan 20. Nah, hasilnya 2 kali 20 hasilnya 40, 5 kali 20 hasilnya 100. Jika penyebutnya sudah 100, tinggal kita tuliskan saja 40%. Lanjut 12/20, kita tulis 12/20. 20 jadi 100, kita kalikan 5, jadi kita tuliskan 5/5. 12 kali 5 hasilnya 60, 20 kali 5 hasilnya 100. Karena sudah menjadi 100 penyebutnya, tinggal kita tuliskan saja yang di atas ini 60%. Selanjutnya pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh 2/3/5. Nah, kita bisa mengubah ke bentuk pecahan biasa dengan cara memberi tanda kali di sini, artinya 5 kali 2 10, kemudian yang atas ini tandanya tambah. Ulangi ya, 5 kali 2 10, 10 ditambah 3 hasilnya 13. Jadi hasilnya adalah 13/5. 5 ini tetap ya, penyebut selalu tetap. Kemudian 1/4, kita beri tanda kali, yang atas beri tanda tambah. 4 kali 1 hasilnya 4, 4 tambah 1 hasilnya 5, maka diperoleh hasil 5/4.
Lanjut pecahan campuran ke pecahan desimal. Kakak mempunyai pecahan 2/5. Kita tulis 2 koma ya. Jika mengubah ke pecahan desimal, pecahan campurannya, bilangan bulatnya 2 ini langsung kita tulis 2 koma. Nah, yang kita ubah ke desimal hanya pecahannya saja. Kita kalikan dengan penyebutnya, kita jadikan 10. 5 jadi 10, kita kalikan 2/2. Hasilnya adalah 4/10. Jika ditulis dengan desimal, hasilnya adalah 0,4. Maka 4-nya ini kita pindah ke atas, jadinya 2,4. Yang ditulis hanya yang di belakang koma. Lanjut, kita punya pecahan 3, 15/20. Seperti biasa kita tulis 3 koma. 15/20 nya kita ubah ke desimal, penyebutnya kita kalikan 5, jadinya 5/5. Hasilnya 75/100. Kita ubah ke desimal, jadinya 0,75. Nah, 75 yang ada di belakang koma ini kita pindah ke atas. Sudah selesai, hasilnya 3,75. Lanjut pecahan campuran ke bentuk persen. Kakak mempunyai pecahan 21/5. 21/5 ini kita ubah ke pecahan biasa dulu. Kita beri tanda kali jadi sama tambah. 5 kali 2 hasilnya 10. 10 tambah 1 hasilnya 11. Maka diperoleh 11/5. Karena persen berarti penyebutnya harus dirubah ke 100. Kita kalikan dengan 20. 11 kali 20 hasilnya 220/100. Karena sudah per 100, maka kita tuliskan saja yang di atas ini 220%. Lanjut, sekarang pecahan desimal ke pecahan biasa. Ini sangat mudah sekali. Jadi tergantung berapa angka yang ada di belakang koma. Ini 0,5 yang ada di belakang koma ini hanya ada satu angka. Berarti penyebutnya nanti 10. Nah, ini 10 ya. Kemudian di sini 0,5 harus kita tulis di atas jadi pembilangnya 0,5. Karena 0 tidak ada pengaruhnya, kita hilangkan jadi 5. Lanjut ini 0,25. 2 angka di belakang koma, 1, 2. Berarti penyebutnya 100. 0,25 kita tulis di atas karena 0 tidak mempunyai arti, tinggal 25-nya saja. Jadinya 25/100. Nah, bagaimana jika ada angka 1? Ini tetap ya, yang ada di belakang koma hanya satu angka, berarti penyebutnya 10. Nah, jika 1 maka kita tulis 15. Ini kita tulis semuanya, jadinya 15/10. Kalau depan koma 0 berarti tidak usah ditulis. Sekarang 1,25 berarti penyebutnya 100. 125 ini ditulis semua, hasilnya 125/100. Pecahan desimal kecampuran. Kita punya 1,5. 1 ini jadi pecahan menjadi bilangan bulat ya. Kemudian 0,5 berarti satu angka di belakang koma. Berarti penyebutnya 10 dan 5-nya di atas ya. 15/10. Lanjut 3,25. Kita tuliskan 3 dulu. 25 kan ada 2 di belakang koma, berarti 25/100. Lanjut pecahan desimal ke pecahan ke bentuk persen. 0,5. Persen artinya 100, maka penyebutnya dirubah ke 100 ya. 5/10. 10 biar menjadi 100 kita kalikan dengan 10/10 nih. Yang atas 5 kali 10 hasilnya 50. Kemudian 10 kali 10 hasilnya 100. Maka tinggal kita tuliskan saja 50%. Lanjut 0,25. Kita ini sudah 2 angka di belakang koma, penyebutnya jadi 100. Sudah, tinggal kita nuliskan yang atas saja 25%. Lanjut pecahan persen ke bentuk pecahan biasa. Contoh 5%. Persen artinya per 100. Maka kalau 5% ya kita tinggal nuliskan saja 5/100. Selesai. Kemudian 25%. Persen artinya per 100, berarti tinggal nuliskan yang depannya saja ini 25/100. Pecahan persen ke bentuk campuran.
Contoh 125%. Kita tuliskan 125 per 100 ya, karena ini persen. Kemudian 100 ini 125 ini kita ubah ke campuran. Caranya sama seperti tadi, kita bagi 125 bagi 100, kita susun perkalian. Karena 200 melebihi, maka yang kita gunakan adalah 100. 1 tulis di depan, kemudian 100 kita tulis di bawah, kita kurangi hasilnya 25, maka diperoleh hasil satunya ini sebagai bilangan bulat, 25 sebagai pembilang, 100 sebagai penyebut. Jadi hasilnya adalah 125 per 100. Pecahan persen ke desimal. Contoh 5%. Persen artinya per 100, berarti dua angka di belakang koma, jadi 0,05. 25%, berarti dua angka di belakang koma, 0,25. Ini kan 5, karena 5 itu hanya satu angka, maka depannya ditambahi 0, jadinya 0,05. Nah, demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 4 tentang bagaimana cara mengubah berbagai macam bentuk pecahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan materi matematika selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.